punya mobil bekas, harganya di bawah 100 juta, wah kedengerannya kayak mimpi jadi nyata ya kan? Tapi, hati-hati, mimpi indah itu bisa cepet banget berubah jadi mimpi buruk finansial yang bikin kantong jebol. Ya, gimana ya? Punya mobil sendiri di garasi itu rasanya emang bikin hati tenang, bener banget. Ada rasa aman gitu. Apalagi kalau buat keluarga, atau pas ada keadaan darurat, atau sekedar buat jalan-jalan. Alasan yang kuat banget sih. Dan daya tarik utamanya tuh ya ini, harganya di bawah 100 juta rupiah. Angka ini kan menggoda banget ya, apalagi buat yang baru pertama kali mau beli mobil. Rasanya kayak, wah dapat deal bagus nih, jangan sampai kelewat. Tapi justru di balik harga murah itulah sering banget ada jebakan. Harga yang kelihatannya miring ini seringkali nutupin masalah-masalah besar yang ujung-ujungnya ya itu tadi, bakal bikin kalian boncas. Biaya perbaikannya itu loh yang nggak terduga. Bisa-bisa jauh lebih mahal dari harga beli mobilnya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Jadi di sini kita nggak cuma bakal lihat daftarnya aja, tapi kita coba kupas polanya. Apa aja sih masalah yang paling sering muncul? Mulai dari jebakan transmisi otomatis, ancaman mesin yang gampang panas, sampai susahnya cari spare part. Nah, di akhir nanti, ada juga tips penting buat kalian para pembeli pemula. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan mungkin ini yang paling bikin pusing dan paling mahal. Jebakan transmisi otomatis. Nah, beberapa mobil yang perlu ekstra diwaspadai di kategori ini, tuh ada Ford Fiesta, Chevrolet Aveo generasi kedua, Nissan Serena C26, dan Kia Picanto keluaran tahun 2008 sampai 2012. Coba kita ambil satu contoh ya, Ford Fiesta. Kenapa sih mobil ini menarik banget buat banyak orang? Jawabannya simpel, mobilnya asyik buat dibawa ngebut, desainnya modern, fiturnya juga oke punya, dan yang paling penting, harga bekasnya itu loh miring banget. Nah, masalah utamanya tuh ada di sini. Fiesta ini pakai teknologi yang namanya transmisi kopling ganda atau dual clutch. Sebetulnya teknologi ini keren, dibuat buat performa dan ganti gigi yang super cepat. Tapi sayangnya, di model ini komponennya itu terkenal ringkih banget, gampang rusak. Dan kalau udah rusak, perbaikannya seringkali harus ganti satu blok, yang biayanya wah bikin nangis. Jadi, ini dia perbandingannya yang harus kalian paham. Di satu sisi, ada janjinya. Handling enak, serasa mobil sport, harga belinya murah. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahitnya. Transmisinya bisa jebol kapan aja, risikonya mogok di tengah jalan, dan siap-siap aja sama tagihan bengkel yang bikin dompet teriak. Dan Fiesta ini nggak sendirian. Ada juga Nissan Serena C26 yang masalahnya di CVT-nya sering rusak dan spare part-nya susah. Terus Chevrolet Aveo, transmisinya sering slip atau kayak nggak ada tenaga. Sementara Kia Picanto, matic-nya lemot banget dan juga gampang slick. Oke, kita lanjut ke lampu merah berikutnya, ancaman mesin yang gampang panas. Nah, ini masalah yang krusial banget. Apalagi kan di Indonesia cuacanya panas dan sering macet. Mobil-mobil yang terkenal punya penyakit ini tuh ada Nissan Grand Livina L10, Chevrolet Spark tahun 2010, Proton X Zora, dan ya, Ford Fiesta nongol lagi di sini. Ini nunjukin kalau masalahnya emang nggak cuma satu. Jadi gini, ini bukan cuma soal mesinnya panas ya. Ini tuh kayak efek domino. Mesin mobil-mobil ini emang dari sananya kerja di suhu yang lebih tinggi. Akibatnya, seluruh sistem pendinginnya jadi kerja ekstra keras. Ini yang bikin radiator gampang bocor, kipasnya jadi lemah, dan kalau dibiarin, wah bisa-bisa turun mesin, mahal banget urusannya. Kutipan dari sumber kami ini pas banget buat gambarin situasinya. Mobil kayak gini tuh nggak akan cocok dibawa macet-macetan di siang hari yang panas. Ya kebayangkan, jadi nggak praktis banget buat dipakai sehari-hari di kota-kota besar di Indonesia. Oke, lanjut. Ini faktor ketiga yang sering banget dilupain sama pembeli, sulitnya nyari suku cadang dan servis yang benar. Coba deh, lihat polanya. Merek kayak Chevrolet kan udah cabut dari Indonesia, jadi spare partnya jadi langka dan bengkel spesialisnya mahal. Proton X Zora juga gitu, mereknya kan nggak umum, jadi susah cari spare partnya, apalagi yang mesin turbo. Geely Panda, wah ini lebih susah lagi, hampir mustahil. Bahkan mobil kayak Hyundai dan Kia, model lama, pilihan part-part aftermarketnya itu terbatas. Seringnya kita harus inden alias nunggu lama, karena partnya harus dipesan dulu. Nah ini dia contoh pamungkas mobil boncos, Chevrolet Captiva Diesel. Ini kombinasi maut. Masalah mesinnya aja udah libet, injektor lah, turbo lah, ditambah lagi susahnya bukan main cari spare part dan bengkel yang ngerti dengan harga wajar. Bener-bener kombinasi yang bisa menguras habis tabungan. Oke, tadi kita udah bahas semua jebakan-jebakannya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya biar kalian, terutama yang baru pertama kali beli mobil, bisa terhindar dari masalah ini?
Oke, kita rangkum ya risikonya. Jadi, kerusakan transmisi itu jadi ancaman paling besar. Diikuti sama susahnya cari suku cadang dan servis, baru deh masalah mesin panas. Nah, inilah kira-kira anatomi dari mobil yang berpotensi jadi lubang uang. Dan ini negasin lagi pesan penting dari sumber kami, mobil-mobil ini bukan untuk pemula, karena kalau pemula akan bolak-balik masuk bengkel. Kenapa? Karena pemilik yang belum pengalaman mungkin nggak sadar sama gejala-gejala awal kerusakan, jadi risikonya makin besar. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya milih mobil yang oke, tapi gak bikin kantong jebol? Nah, ini ada checklist simple yang bisa jadi panduan kalian. Pertama, prioritaskan riwayat perawatannya. Jangan cuma lihat harganya yang murah. Kedua, pilih merek yang umum di Indonesia, biar gampang cari spare part dan harganya masuk akal. Ketiga, sebelum lihat mobilnya, riset dulu apa aja penyakit bawaan dari model itu. Dan yang terakhir, kalau bisa, hindari merek yang udah resmi cabut dari Indonesia. Dan kalau ada satu hal yang perlu banget kalian ingat dari semua ini, pesannya adalah, mobil yang paling murah waktu dibeli, itu jarang banget jadi mobil yang paling murah untuk dimiliki. Jadi selalu pikirkan biaya kepemilikan jangka panjangnya, jangan cuma tergiur sama harga di awal.